Setahun berjalan, Yayasan Karya Bakti Esa Soro terus beroperasi dalam kegiatan sosial dan keagamaan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Program penginjilan melalui media terus dilakukan dengan memproduksi konten-konten rohani berupa acara Esa Soro Menjawab atau program tanya jawab seputar iman Kristen dan mendukung pembuatan film suatu hari nanti bekerja sama dengan Pijar TV Jakarta dan tim. Aksi-aksi sosial juga terus berlangsung berupa pemberian bantuan logistik, dana pendidikan, biaya kesehatan, dan dana pembangunan. Yayasan KBS juga mulai merintis sebuah program percepatan keaksaraan pada anak melalui program mobil pintar sebagai upaya membangun kemampuan membaca anak usia dini dan sekolah dasar yang diimbangi dengan pengajaran nilai-nilai Kristiani pada anak. Kami berkomitmen untuk terus memberikan layanan terbaik dan bertanggung jawab sebagai bentuk syukur kami kepada Tuhan dan pertanggungjawaban kami atas kepercayaan dari semua simpatisan dan donatur setia yang mendukung pelayanan ini melalui doa dan dana. Jika saudara ingin mendukung pelayanan kami, saudara dapat berdonasi melalui rekening yang tersedia atau menghubungi kami melalui nomor berikut ini. Doakanlah kami dan mari melayani Tuhan bersama. Tuhan Yesus memberkati. Salam Pak Pendeta. Yesus pernah dicobai di padang gurun, Matius pasal 4. Apakah ada kemungkinan Yesus juga bisa jatuh atau mengikuti pada perintah-perintah iblis, Pak? Memang Yesus tidak jatuh. Yesus suci. Yesus tidak berdosa. Itu fakta. Tapi kalau kita berbicara, apakah Yesus tidak berdosa itu karena dia berjuang sedemikian rupa, sebenarnya dia bisa berdosa, mungkin bagi dia untuk berdosa, tapi dia bertahan sedemikian rupa sehingga tidak berdosa, ataukah memang dia sama sekali tidak mempunyai kemungkinan untuk berdosa? Nah, ada pandangan bahwa Yesus itu mungkin saja berdosa. Kenapa? Ya karena dia manusia, maka dia mungkin untuk berdosa. Tapi pandangan itu juga akan memberikan perimbangan, yaitu bahwa ya kan dia juga Allah. Maka Allah tidak mungkin berdosa. Nah, di situ kan menjadi kesulitan. Sebenarnya Yesus tuh mungkin berdosa tapi tidak berdosa atau tidak mungkin berdosa. Memang ada pro kontra di situ ya. Tapi saya sendiri mempunyai pandangan bahwa Yesus tidak mungkin berdosa. Apa dasarnya? Nah, dasarnya adalah pertama, kalau Yesus itu berdosa, itu akan bertentangan dengan Ibrani pasal 13 ayat yang ke-8. Ibrani 13 ayat 8, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Ayat ini berkata Yesus Kristus tetap sama. Yesus itu adalah Allah. Dan Allah mempunyai sifat tidak berubah. Kalau sampai Yesus itu mempunyai kemungkinan berbuat dosa, maka tadinya dia tidak punya kemungkinan berbuat dosa sebelum dia menjadi manusia. Dan sekarang setelah manusia, dia menjadi punya kemungkinan berbuat dosa. Maka ada perubahan dari tidak mungkin berdosa menjadi mungkin berdosa. Nah kalau begitu, maka dia tidak sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Bahwa dikatakan Yesus Kristus tetap sama kemarin, hari ini, selama-lamanya. Maka dulunya, sebelum inkarnasi, dia tidak mungkin jatuh ke dalam dosa, tidak mungkin berdosa, maka setelah inkarnasi juga menurut saya dia harus tidak mungkin berdosa. Itu alasan pertama. Lalu alasan yang kedua, kita tahu bahwa di dalam Yohanes 14 ayat 30, Yesus menunjukkan bahwa iblis itu tidak punya kuasa apa-apa pada dirinya. Yohanes 14 ayat 30, tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang, dan dia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Penguasa dunia ini adalah iblis. Dan dikatakan dia tidak berkuasa sedikit pun. Saudara bayangkan, yang mau menjatuhkan Yesus ke dalam dosa itu kan iblis. Tapi Yesus katakan bahwa iblis itu tidak mempunyai kuasa sedikit pun atas dirinya. Mungkinkah Yesus jatuh? Mungkinkah Yesus berdosa? Ya jelas tidak mungkin. Tapi orang mungkin bertanya, kalau tidak mungkin kenapa iblis mencoba Yesus? Ya mungkin aja iblis nggak tahu bahwa Yesus nggak mungkin berdosa. Makanya dia cobai. Ya. Atau biarpun dia tahu bahwa tidak mungkin berdosa, tapi minimal pencobaan itu membuat Yesus menderita. Maka dia lakukan itu. Ya. Jadi Yesus tidak mungkin berbuat dosa karena iblis tidak mempunyai kuasa sedikit pun atasnya. Lalu yang ketiga adalah Allah Bapa mengutus Yesus ke dalam dunia ini
untuk melakukan pekerjaan penebusan dosa. Nah, harus ingat bahwa Yesus itu menjadi sang penebus atau menjadi juru selamat. Itu baru memungkinkan kalau dia sendiri tidak berdosa. Satu saja Yesus berdosa, satu kali saja dia berdosa, dia sudah nggak layak jadi juru selamat. Karena dia datang menebus orang berdosa, karena orang berdosa ini akan masuk neraka. Akan binasa dalam neraka. Syarat masuk neraka itu dosa satu. Roma 6 ayat 23 itu bilang, upah dosa ialah maut. Bentuk tunggal, bukan upah dosa-dosa ialah maut. Upah dosa berarti satu dosa saja, maut, masuk neraka. Jadi bayangkan, kalau Yesus mau menyelamatkan kita yang banyak dosanya ini, dan ternyata Yesus berdosa satu saja, maka dia sudah tidak layak jadi juru selamat. Dia yang butuh juru selamat, dia sendiri akan masuk neraka kalau Yesus sampai berdosa. Nah, sekarang saudara pikirkan, kalau Allah Bapa mengutus Yesus ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan orang berdosa atau menebus orang berdosa, pertanyaannya, mungkinkah rencana Allah ini gagal? Ya, kalau Yesus mungkin berdosa, maka rencana Allah mungkin gagal. Tapi kalau rencana Allah tidak mungkin gagal, ya secara otomatis berimplikasi pada Yesus tidak mungkin berdosa. Dan Alkitab mengatakan rencana Allah tidak bisa gagal. Di dalam Kisah pasal yang kedua ayat 23, dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya. Jadi Yesus datang itu karena maksud dan rencana Allah. Lalu 1 Petrus 1 ayat 20, dia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Yesus telah dipilih untuk menjadi juru selamat dunia. Dan rencana ini tidak bisa gagal. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Allah tidak bisa gagal dan tidak mungkin gagal. Karena itu rencana Allah juga tidak mungkin gagal. Kalau Yesus mungkin berdosa, maka rencana Allah mungkin gagal. Tapi bahwa Allah tidak mungkin gagal, itu berarti Yesus tidak mungkin berdosa. Nah, kalau begitu apakah pencobaan terhadap Yesus itu hanya drama-dramaan saja? Tidak juga. Karena bahwa sebuah kapal besar tidak bisa ditenggelamkan oleh sebuah perahu sampan, bukan berarti bahwa sebuah perahu sampan itu tidak bisa menyerang kapal besar itu. Ya, Yesus pasti tidak mungkin jatuh ke dalam dosa melalui serangan iblis. Tapi melalui itu, iblis juga dapat membuat Yesus menderita. Karena penulis surat Ibrani mengatakan bahwa ia sendiri menderita karena pencobaan dari setan atau serangan-serangan dari setan. Jadi kesimpulannya, Yesus tidak mungkin atau tidak mempunyai kemungkinan, tidak mempunyai potensi untuk berbuat dosa. Ya. Shalom, salam damai sejahtera. Dengan sukacita kami informasikan kembali, Ngobras goes to Israel. Ngobrol Alkitab santai. Bible study on the spot langsung di tempat-tempat bersejarah sesuai yang tertulis di dalam Alkitab. Masih bersama dengan pembimbing rohani kita, Bapak Pendeta Esra Soru dan Bapak Yosuayan. Kali ini paket komplit, kita akan menuju 3 negara, Israel, Mesir, dan Jordania secara langsung. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara yang haus dan rindu menggali kebenaran firman Tuhan, baik dari sisi sejarah, hermeneutik penafsiran Alkitab, dan pengertian-pengertian rohani di dalamnya. Segera daftarkan diri Anda serta keluarga untuk jadwal perjalanan tanggal 23 Oktober sampai 4 November 2023. Atau bisa bertanya secara langsung dengan Kairos Tour di nomor 087 888 00 9854. Pastikan Anda diberkati dengan pengenalan akan Tuhan lebih lagi melalui perjalanan rohani ini. Havenus Shalom Aleihim. Kubawa berita sejahtera. Yuk yang pengen ke Yerusalem, kita jalan bareng Pak Esra. Pastikan booking seat Anda, Tuhan memberkati.